Selamat mendengarkan podcast ini. Kalimat lagu yang tadi kita nyanyikan itu kedengarannya muluk-muluk ya saudara. Jadikan aku alat kemuliaan-Mu. Tetapi memang demikian fakta yang harus terjadi atau berlangsung di dalam hidup kita. Bahwa orang percaya itu dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Bapa menjadi alat kemuliaannya. Yaitu bagaimana di dalam dan melalui hidup kita orang mengenal keagungan Allah yang benar. Jadi kalau meminjam kata berkompetisi, kita itu bukan mau berkompetisi di dalam dan melalui debat, arguing, adu argumentasi. Tetapi kita berkompetisi yang kudus, yang sehat, yang santun. Apakah hidup kita memancarkan kemuliaan dari Allah yang kita sembah? Sebab setiap agama, setiap kepercayaan akan mengklaim bahwa agama dan kepercayaannya paling benar. Sesembahannya, apakah namanya Allah, ilah, dewa, itu paling benar. Kita tidak arguing, kita tidak adu argumentasi. Tetapi hidup kita inilah yang akan menunjukkan keagungan dari Allah yang kita sembah. Menunjukkan kemuliaan, keunggulan, supremasi dari Dia Allah yang kita sembah. Itulah sebabnya saudaraku, firman Tuhan mengatakan seperti misalnya di 1 Korintus pasal 6, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalimat itu jelas mengisyaratkan bahwa tubuhmu menjadi peraga yang kelihatan. Peraga yang bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan. Yang membuat Allah kita bisa ditampilkan. Keagungan, kemuliaan, keunggulan, supremasinya itu bisa ditampilkan, saudaraku. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah kehidupan saudara sudah menjadi alat kemuliaan Allah? Marilah kita mengevaluasi diri, mengoreksi diri. Tentu kita minta petunjuk Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus untuk mengoreksi. Apakah kita sudah menjadi alat kemuliaan Allah? Saudara, ketika saya menyampaikan khotbah ini atau mempersiapkan khotbah ini, saya ingat itu satu lagu yang saya gubah, ya. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datang-Mu
Kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Saudara, Tuhan itu bisa mengubah kita dari debu. Ini sebuah kiasan saja atau figuratif. Dari tanah liat yang tidak berbentuk, yang pantasnya diinjak-injak, bukan hanya diinjak-injak manusia, juga diinjak-injak binatang. Tetapi bisa dibentuk oleh sang penjunan, ya, tukang periuk, bisa menjadi bentuk yang indah dan berguna atau berfungsi. Allah sanggup mengubah kita. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan mau mengubah. Nah, masalahnya kita mau sibuk dengan Tuhan atau sibuk dengan yang lain. Orang kalau tidak sibuk dengan Tuhan itu sibuk dengan yang lain. Dan kuasa kegelapan memang menyukai itu. Menyukai orang-orang sibuk dengan banyak hal, sehingga ia tidak menyibukkan dirinya dengan Tuhan. Membuat banyak orang menunda untuk sibuk dengan Tuhan, sibuk dengan yang lain. Menunda sibuk dengan Tuhan, lalu sibuk dengan yang lain. Padahal proses pembentukan menjadi bejana indah itu memerlukan waktu. Dan itu sudah menjadi hukum atau tatanan. Ini menjadi divine order, tatanan ilahi. Iblis tahu. Nah, banyak orang yang bodoh, tidak tahu atau tidak mau tahu. Firman Tuhan mengatakan kok, pergunakanlah waktu yang ada. Dan di dalam sejarah kehidupan yang ditulis oleh Alkitab dari kitab Kejadian, jelas bahwa dalam proses penciptaan, proses pembentukan karakter individu perlu waktu. Dalam penciptaan langit dan bumi, benda-benda ciptaan Allah membutuhkan waktu. Dalam pembentukan karakter orang-orang yang mau dipakai Tuhan seperti Yusuf, Daud, Tuhan juga memerlukan waktu. Nah, saudaraku, kita jujur, kita telah menyia-nyiakan begitu banyak waktu yang mestinya itu adalah kesempatan berharga untuk diproses, dibentuk oleh tangan Tuhan untuk menjadi bejana yang indah. Kalau tidak, kita tetap tidak bernilai, seseorang tetap tidak bernilai. Sungguh siapakah aku ini, Tuhan? Ya. Siapa kita ini? Abu halus, debu sama maksudnya. Tetapi Tuhan mau jadikan kita bejana indah dan tertanam di kerajaan. Kalau seseorang tidak menjadi alat kemuliaan Allah sejak di bumi, dia tidak pernah menjadi alat kemuliaan Tuhan di kekekalan. Ini hal yang mestinya membangkitkan perasaan krisis. Aku belum menjadi alat kemuliaan-Mu, Tuhan. Mestinya kita krisis, memiliki perasaan krisis. Lagu yang tadi kita nyanyikan, betul-betul saudara, indah. Sesuai dengan pemberitaan firman ini, ya. Hebat. Setiap saat kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkanmu.
Dalam proses ini, proses pembentukan kita menjadi bejana Tuhan ini kan pasti ada perubahan. Saya percaya seperti yang sering saya kemukakan dan itu saya pahami, ada kurikulum Tuhan ya. Dimana kalau seseorang mengikuti proses pembentukan karakternya, proses pendewasaan, proses penyempurnaan dengan baik, itu perubahannya sesuai dengan yang Allah inginkan. Allah memandang sudah baik, lebih baik lagi, sampai sangat baik. Nah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, lalu tertanam di kerajaannya. Nah, kalau seseorang tidak mau dibentuk karena sibuk dengan yang lain, menyibukkan diri dengan banyak hal, tapi tidak menyibukkan diri dengan Tuhan, tidak indah, tidak elok di mata Tuhan, saudaraku. Jangan yakin masuk surga, jangan yakin menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Hati-hati, pendeta jangan mudah berkata dia sekarang sudah ada di surga. Ia tidak pantas ada di situ, dia tidak layak. Nah, Bapak Ibu, saya harap memiliki perasaan krisis untuk hal ini lebih dari krisis apapun yang sedang kita hadapi. Ini harus serius kita pikirkan, saudara. Jangan saudara mendengar khotbah ini mengangguk-angguk, mengatakan amin, setuju, tetapi saudara tidak memiliki respon dan reaksi yang memadai. Saudara tidak mengalami perubahan, saudara. Saudara harus mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, tentu minta pimpinan Tuhan. Orang seperti saya ini sudah menjadi alat kemuliaan Allah belum? Ya, bahkan sekalipun saudara seorang full timer, aktivis gereja atau pendeta, apakah saudara di mata Tuhan itu benar-benar sudah menjadi alat kemuliaannya? Saya sudah lama di dalam kancah kegiatan pelayanan gereja dan saya mengerti sekali bagaimana menjadi seorang yang nampak indah di mata manusia dan serius menempatkan diri indah di mata manusia dengan segala kesantunannya dan standarnya, tetapi tidak sungguh-sungguh memperhadapkan diri kepada Tuhan untuk mendapat penilaian Tuhan. Jadi evaluasi dirinya tidak benar, introspeksi dirinya meleset, saudara. Nah, kalau seorang pendeta seperti saya meleset, bagaimana dengan jemaat yang dilayani? Kalau saudara tanya saya sekarang, misalnya, Pak Era sekarang meleset enggak? Ya, saudara punya nurani lalu tanya Tuhan, manusia seperti ini apakah hanya bicara saja atau serius dia bergumul? Orang yang serius bergumul dengan apa yang dia utarakan itu beda dari orang yang hanya punya teori untuk dikemukakan. Saudara boleh tepuk tangan. Jadi kalau sekarang kita merasa belum pantas menjadi alat kemuliaan Allah atau memang belum menjadi alat kemuliaan Allah, kita harus memiliki perasaan krisis, saudara. Kita memiliki pergumulan beda ya masing-masing ya. Tetapi saya sering menggunakan kalimat belas kasihani aku Tuhan. Beri aku kesempatan Tuhan. Tadi pagi waktu saya
jalan pagi, ya saya olahraga, ya saya mau 1,5 jam, tetapi rasanya saya harus menyelesaikan dalam 1 jam 10-15 menit. Yang penting sudah mencapai target 5 km lebih, 5 km jadi lebih. Nah saya di jalan itu memikirkan, merenungkan, dan menurut saya Tuhan yang menghendaki. Melihat film kehidupan saya sejak muda. Sejak muda. Wah, betapa sabarnya Tuhan ya. Buset. Emosi saya mudah meledak. Waduh, pokoknya enggak pantas deh. Banyak hal yang enggak pantas. Betapa mengagumkan ya kesabaran Tuhan, pengertian Tuhan, penerimaan Tuhan atas kita. Dan penjunan yang maha hebat ini, maha cerdas ini, dalam kesabarannya ya, mau membentuk kita, mau mengubah kita. Oleh sebab itu kemurahan Tuhan yang begitu besar tidak boleh kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Tuhan mengampuni kita, menerima kita, lalu membentuk kita. Saya sudah siapkan ayatnya Yeremia 18 ya. Apabila bejana yang dibentuknya itu rusak atau gagal, dibentuknya kembali menjadi bejana yang lain. Jadi hebat, tekun, sabar. Jangan menyia-nyiakan anugerah ini, saudara. Selagi kita masih memiliki kesempatan untuk dibentuk, diproses, saudaraku. Tuhan ingin kita ini menjadi alat kemuliaannya itu di kekekalan. Di kekekalan nanti menjadi bejana indah yang bersama-sama dengan Bapa. Di sana itu ada kehidupan nanti. Tetapi kita sudah terbentuk sejak kita di bumi ini menjadi alat kemuliaannya, menjadi irama yang tetap, yang ajek, yang permanen. Ya saudara, natural, bukan dibuat-buat. Dan ini kita bawa di kekekalan. Maka untuk menjadi orang yang iramanya ajek, permanen, baik itu perlu waktu. Yang tadi jalannya oleng-oleng lalu jadi jalan begini, ini kan perlu rubah. Jangan meninggal dunia masih jalannya oleng. Tidak bisa masuk ke dalam rumah Bapa yang agung, kudus, dan mulia itu, saudara. Roh Kudus pasti berbicara kepada kita. Dalam pengalaman hidup saya, Roh Kudus akan mengupas, istilah saya, mengupas seperti bawang merah atau bawang bombay, dikupas. Lalu dikupas lagi sampai habis. Sampai habis. Nah kita itu sering tidak tahu. Tapi sekarang kita tahu kemunafikan ya, kesombongan yang terselubung, ambisi yang terselubung, dan lain-lain. Yang itu ada di dalam lingkungan hidup kita. Bagi pendeta di lingkungan pelayanan. Tidak menyadari keadaan itu, saudaraku. Saya harap suatu hari saudara sampai pada titik di mana saudara optimis bisa sempurna, bisa seperti Yesus. Sampai saudara berkata, hari ini aku akan mulai serupa dengan Yesus. Hari ini aku bisa. Tapi hari itu rasanya belum memuaskan. Besok lagi, hari ini aku bisa.
Saudara masih bersama saya? Dulu kita tidak berani berkata begitu, tidak mampu karena memang faktanya kita jatuh bangun dan kita masih kompromi dengan kesalahan-kesalahan kita, atau kita masih tidak tegas terhadap dosa. Tetapi ketika kita mulai tegas, kita bergumul, irama kita makin tetap, kita bisa. Hari ini aku bisa serupa Yesus. Hari ini aku mulai bisa. Dan itu optimis sekali, saudara. Walaupun kenyataannya ada melesetnya. Besoknya begitu lagi, aku bisa hari ini. Dan itu benar-benar membahagiakan. Alat kemuliaan Allah itu, kalau kita standar SNI ya, SNI. Ini standar kerajaan Allah, SKA, standar kerajaan Allah. SKA kita itu Tuhan Yesus. Standar kita itu Tuhan Yesus. SKA kita itu Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi harus benar-benar memperkarakan ini, benar-benar mau sibuk. Boleh nggak ya, Bapak standarnya dikurangi? Nggak bisa. Nah, di sini saudara harus mengerti ya, saudara harus cerdas. Sebagaimana sering orang berkata, kita tidak bisa sempurna seperti Tuhan Yesus. Mungkin tidak bisa karena persoalannya beda. Beban yang dipikul Yesus itu beda dengan beban kita. Soal yang dipikul Tuhan, yang dihadapi Tuhan Yesus itu 1000. Kita enggak bisa. Tetapi soalku 600, lulus juga. Yang penting lulusnya. Yang lain 200 soalnya, ya harus lulus. Seperti Yesus apanya? Lulusnya. Soalnya yang beda. Jadi kalau tadi saya mengatakan standar kerajaan Allah itu Yesus. Apa bisa, Pak? Bisa. Kenapa? Nggak bisa. Bisa. Tuhan tidak akan mengizinkan kita mengalami keadaan atau menghadapi persoalan, pencobaan yang tidak bisa kita pikul. Kalau Tuhan Yesus itu 1000 ton misalnya, kita mungkin hanya 10 ton, 100 ton, tapi lulus. Jadi alat kemuliaan Allah juga. Kalau ombak yang harus dilewati yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus tingginya 6 meter, mungkin kita hanya setengah meter, Pak. Tapi kita bisa lewati. Amin gak? Nangkep maksud saya? Tapi kita tetap bisa menjadi alat kemuliaan Allah sesuai dengan keadaan kita masing-masing di mana kita berada. Jadi kalau ada orang berkata kita tidak mungkin sempurna seperti Yesus. Nah, dijelaskan dulu sempurna itu apa? Lengkap, utuh, lulus. Kita tidak bisa sempurna seperti Yesus karena persoalannya beda. Amin. Tapi kita bisa sempurna seperti Yesus karena kita punya pencobaan tidak sebesar yang Tuhan Yesus alami. Nangkep enggak ya? Kalau Tuhan Yesus harus memiliki kemampuan bercahaya 1000 watt, 1000 watt, itu baru bisa menerangi. Tapi Anda harus punya 200 watt, lingkunganmu itu situasinya begitu. Tapi dia tidak perlu sampai seperti Anda, cukup 50 watt. Oh, dia harus punya 600 watt. Gitu. Standarnya tetap seperti Yesus dalam arti lulus, tapi beda karena keadaan yang dialami masing-masing kita beda.
Gitu. Saudara nangkep nggak? Paham? Jadi sekarang kita persoalkan di tempat kita berada ini, kita sudah menampilkan keagungan atau kemuliaan Allah belum? Ini masalahnya. Ya, dulu kan ada lagu yang referennya bersinar, bersinar, itu kan? Maksudmu bersinar itu seberapa? Itu semua teori dan absurd, nggak jelas, betul nggak? Tapi orang merasa jelas harus bersinar. Yang gimana bersinarnya? Makanya belajar suara kebenaran baru bisa diurai, baru diurai. Memang harus bersinar, tetapi seberapa kuat terang saudara? Saudara berkata, ya cukup segini saja deh, dia saja lebih buruk dari saya. Loh, saudara punya keadaan beda. Tuhan akan menggarap kita, saudara, sampai kita itu menjadi bejana yang indah, atau kalau digambarkan sebagai pelita, kita terang. Kalau digambarkan atau diibaratkan bom, kita meledak. Sirkuitnya itu Tuhan yang atur, nurut saja. Masalahnya kita sering sibuk dengan banyak hal. Kalau Tuhan berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya sibuklah dengan hal ini. Tetapi banyak orang sudah terbiasa sibuk dengan banyak hal seperti orang lain sibuk. Karir, ya, rumah tangga, bisnis, hobi, itu yang merenggut, menyita waktu dan perhatian. Apa enggak boleh, Pak? Ya. Saudara kalau mau hidup wajar seperti orang dunia, ya saya tidak mau menjawab pertanyaan itu. Apa salah, Pak? Ya enggak salah, untuk kamu terserah. Tapi untuk saya salah. Saudara percaya nggak kalau saudara nanti mati melihat kemuliaan Allah di pengadilan Tuhan, saudara berkata begini, kalau tahu begini aku nggak nikah, aku nggak punya anak, aku tidak punya hobi, aku tidak perlu punya cita-cita apapun. Loh, bagaimana Pak? Saudara baru tahu bahwa apa yang dikatakan Paulus, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Baru saudara mengerti, itu menguntungkan. Jadi sekarang setelah saya makin mengerti kebenaran ini, saya paham sekali maksudnya. Baru betul-betul meronta untuk keluar, menggeliat untuk keluar dari kebiasaan hidup itu. Satu persatu hasrat, niat, keinginan, cita-cita, hobi ditanggalkan, saudara. Ya menjadi tidak wajar di mata manusia. Tetapi kalau orang ya nanti di hadapan keagungan kemuliaan Allah di pengadilan Tuhan, baru dia tahu. Kalau tahu begini aku tidak nikah. Kalaupun aku nikah karena Tuhan yang suruh nikah. Kalau tahu begini aku gak akan punya anak. Tapi kalaupun aku punya anak, aku persembahkan anak untuk Tuhan. Kalau tahu begini aku tidak punya kegiatan. Tapi kalaupun aku punya kegiatan, apapun kegiatan itu, aku persembahkan untuk Tuhan. Itu baru menjadi alat kemuliaan Allah. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Sebelum terlambat, ayo kita kembali kepada kekristenan yang sejati. Itu Kristen yang sejati. Standarnya itu Tuhan Yesus.
Nah, berhubung kita tidak tahu berapa watt yang harus kita capai, berhubung kita tidak tahu bentuk apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya masing-masing tidak usah menilai orang atau menghakimi sesamanya. Uruslah dirimu sendiri, perkarakan dirimu sendiri. Saya kira sebagian saudara ini masih sibuk dengan diri sendiri. Apa nggak boleh, Pak? Ya, saya jawabnya bolehlah bagi saudara yang masih nggak mau nurut. Tapi kalau saudara nurut saya, udah jalani saja. Jangan tenggelam di masalah itu. Jangan hanyut di masalah itu. Saya terus terang ya diberkati lewat pertanyaan Anda bertanya, Alkitab menjawab. Waduh, jelajah saya memandang hidup itu lebih luas. Wow, minta ampun itu masalah-masalah hidup yang dihadapi orang. Tetapi tidak pernah saya bergeser dari jawaban. Sudah dengarkan Truth ID. Tidak pernah itu bergeser dari jawaban. Yuk kita mencari Tuhan. Yuk kita berkemas-kemas. Tidak pernah lepas dari itu. Sebab Anda mau meratap, mau tenggelam di masalah itu, ya, itu keadaan juga mungkin nggak berubah. Tapi hidup kita kan akan berakhir. Jadi fokus saja kepada Tuhan, ikut doa bersama, dengarkan Truth ID, yuk kita berkemas-kemas. Tuh kalau orang-orang yang tidak mau percaya, dia bilang pusing gua. Pertanyaan gua begini, jawabnya gimana? Ikuti dulu. Amin, saudara. Ikut dulu. Nanti kalau you mati baru lihat Tuhan, kemuliaannya, pengadilan Tuhan baru. Ya masalahku nggak ada apa-apanya ternyata. Yang jadi masalah aku ini belum jadi alat kemuliaan Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jadi saudara, mungkin orang yang tidak mau mengerti atau tidak percaya dengan jawaban saya akan berkata, Pak, masalahku itu berat begini. Bapak jawabnya, ikuti Truth ID, udah doa bersama. Bu, aku juga bingung jawabnya, tahu? Saya mau jawab apa? Masalah yang you kemukakan itu mungkin lebih rumit dari yang you tulis, karena singkat. Mungkin rumit banget, saudara. Benar. Lalu bagaimana saya bisa memberi nasihat dalam waktu singkat dengan masalah yang tidak utuh lengkap kamu kemukakan? Jika seseorang mendengar suara kebenaran seperti saat ini mendengar khotbah saya, saudara baru tahu, ini dihadapi saja. Kalau pakai jurus kita bisa dilewati. Bisa dilewati bukan bisa dihindari. Bisa dipikul, ditanggung, dan melaluinya kita diproses. Kalau mengikuti apa yang saya sampaikan di dalam nama Tuhan, dia diproses waktu meninggal dunia. Untung suamiku tidak benar. Bisa begitu. Dengan suamiku tidak benar ini, aku jadi mencari Tuhan. Dulu dia menjadi kebahagiaanku, sekarang Tuhan kebahagiaanku. Saya berkata begini, jangan terus ibu-ibu berkata kepada suaminya, kamu nggak bener aja. Supaya aku jadi benar, bukan itu maksudnya. Ini kan per kasus. Dan kita harapkan suami-suami bertobat. Paham saudara? Baru saudara mengerti, syukur saya bangkrut waktu itu. Dengan aku bangkrut, nggak ada kegiatan, aku datang ke gereja. Lalu aku ketemu pendeta setengah gila ini. Suruh nyari Tuhan berkemas-kemas, kita masih hidup, bener-bener. Tapi kok rasanya ini menjadi jawaban, ikuti baru. Oh ini, oke, tepuk tangan boleh. Ini kan sebenarnya apa yang saya sampaikan ini juga tidak waras, tidak normal, saudaraku. Paham ya saudara? Tidak normal. Kita masih hidup, tapi pikiran kita sudah ke langit baru, bumi baru. Memang begitu saudara, mau bagaimana?
Alkitab berkata, carilah perkara yang di atas bukan di bumi, pikirkanlah perkara yang di atas bukan di bumi, di manalah hartamu di situ hatimu berada. Sudah jelas. Sudah jelas begitu. Makanya kalau kita mengerti itu, sekarang kita memberi diri dibentuk Tuhan, diproses menjadi bejana yang indah. Dan bersyukur orang-orang muda sejak muda sudah mendengar kebenaran ini. Waktumu panjang untuk mengalami proses. Supaya nanti kamu seumur kami yang sudah 60 tahun lebih ini, kamu lebih baik. Nah sekarang kita lihat banyak anak-anak muda sesat. Tidak memikirkan sama sekali kekekalan. Tidak kenal Allah yang hidup dan maha hadir. Allah menjadi mati bagi mereka. Allah seakan-akan tidak ada bagi mereka. Jauh dari proses ini, mereka tidak bersentuhan dengan Tuhan. Kasihan saudaraku. Tetapi memang Alkitab juga menubuatkan begitu saudara, bahwa di ujung akhir zaman ini kedurhakaan bertambah-tambah. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Manusia menjadi ateis, tidak percaya Tuhan. Nah kita ini yang segelintir ini, mestinya kita bisa menjadi juru kampanye Tuhan. Ya, lewat kehidupan kita saudaraku. Nggak usah arguing, adu argumentasi, berdebat. Nggak perlu. Tapi kalau Tuhan suruh saudara bicara apa di media sosial, memang itu harus disampaikan, sampaikan. Tapi jangan menzolimi, melukai, menciderai orang lain, apalagi agamanya. Kalau dulu pernah ada salah kata, bisa. Tapi sekarang saudara perhatikan, saya berusaha tidak menzolimi, menciderai siapapun. Berusaha. Kata-kata kasar pun sudah saya koreksi, walaupun sering muncul lagi ya. Maklumlah saudara ya, udah biasa preman, jadi menghilangkan premannya agak sulit. Tetapi saya betul-betul ingin khotbah seperti Tuhan Yesus khotbah. Dan menjadi doa saya, kalau saudara pengen tahu dapur saya ya, menjadi doa saya, jadikan suara kebenaran benar-benar suara kebenaran. Artinya bahwa yang bicara ini manusia, tetapi benar-benar suara Tuhan. Benar-benar saya berdoa agar yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang Tuhan mau saya sampaikan dari hati Tuhan. Bukan karena saya punya pengetahuan tentang ini, tentang itu. Saya dengar orang bicara ini, bicara itu. Saya harus menjadi bejana tiap hari yang diisi Tuhan. Dan saya juga berdoa, tolonglah aku tidak beradu argumentasi dengan Roh Kudus. Tolong aku untuk tidak berdebat. Jadi kalau Roh Kudus bicara, aku diam lalu nurut. Kalau dulu kita ajak debat, karena kita punya teologi ya. Kita punya pengetahuan literal. Padahal Roh Kudus itu tidak terikat dengan pengetahuan literal ya. Roh Kudus itu tidak terikat dengan huruf-huruf saudaraku ya. Roh Kudus itu transempiris, melampaui pengalaman. Jadi kalau ada fenomena pelayanan seseorang kok aneh ya, saya nggak serta-merta menilai lalu menyesatkan, karena Allah itu unik sekali. Allah itu luas, besar, tak terbatas. Saya hanya memperhatikan, diam. Jangan arguing sama Tuhan. Ajar aku Tuhan. Hari-hari setiap hari itu kita harus dengar suara Tuhan, nuruti apa yang Tuhan ingin, Tuhan kehendaki harus kita lakukan saudaraku. Apapun yang kau ingini kulakukan, apapun yang kau kehendaki aku buat Tuhan. Nah kalau kita sudah di mimbar, baru plong ya, terbuka itu, baru Tuhan mencurahkan. Kalau tidak ya saya perlu
persiapan buku sana buku itu. Nah, saya ingin suara kebenaran itu benar-benar menerima pesan dari Tuhan. Dan saudara harus siap kalau suatu hari acara kita itu tidak monoton. Artinya setelah puji-pujian worship leader, saya bisa melanjutkan lagi pujian. Saya bisa hanya mendoakan saudara. Ya, bagaimana Roh Kudus mau bekerja? Katakan amin. Saya tanya nih, saudara diberkati dengan pemberitaan firman ini? Amin. Koreksi diri. Sudah jadi alat kemuliaan Allah belum? Untuk para hamba-hamba Tuhan yang mengikuti khotbah ini pasti ya dari daerah para hamba-hamba Tuhan, khususnya dari GSKI ya. Karena gembala sinodenya khotbah sering diikuti. Kita itu sudah jadi pendeta hamba Tuhan, kalau tidak menjadi alat kemuliaan Allah itu celaka sekali. Karena kami ini harus ada di depan. Kalau dalam peperangan itu di gugus depan. Harus mendahului jemaat dalam kesucian, dalam pengetahuan tentang Allah, dalam kesabaran, dalam segala hal yang kudus. Baru bisa menjadi alat kemuliaan Allah. Lalu saudara-saudara semua akan mengikuti atau meneladani. Saudara percaya enggak kalau saudara dengerin khotbah seseorang, ikutin terus. Saudara kan bisa menangkap hidupnya dan berkata, aku teladani orang ini. Anda tidak hidup tiap hari. Tapi saudara bisa menangkap inti dari kebenaran yang diberitakan dan warna hidup orang itu. Saudara mengerti? Amin. Anda mengerti betul yang saya ngomong ini. Tapi saudara bisa mengikuti khotbah orang, khotbahnya, pengetahuannya, tapi Anda tidak menangkap sesuatu yang perlu saudara teladani dari orang itu. Mungkin orang itu tidak bicara panjang lebar tentang hidupnya, tapi spiritnya saudara teladani. Gairahnya, gairah mencintai Tuhan, gairah ketulusan menyembah Tuhan. Nggak bisa tidak. Jadi kalau saudara berkata kepada seseorang, seorang hamba Tuhan, saya teladani hidup Bapak. Emangnya lu tahu siapa dia? You hidup tiap hari sama dia? Enggak. Kok bisa ngomong gitu? Enggak tahu. Aku merasa bahwa orang ini teladan saya. Pusing enggak dia? Pusing. Dia juga kalau suruh menjelaskan bingung. Tapi spirit gairah yang ditularkan itu ditangkap. Nah, hamba-hamba Tuhan harus memiliki spirit seperti itu. Kalau pakai kalimat lain itu tenaga dalam. Tenaga dalamnya kuat. Halo? Nangkep maksud saya? Tenaga dalamnya kuat. Spiritnya itu memancar dan orang berkata, aku mau punya roh seperti ini. Nah, orang tua itu harus punya spirit yang kuat. Sehingga anak-anak tidak usah dinasehati, sudah menangkap gairah spirit apa yang orang tua miliki yang harus diwarisi atau diteladani. Paham Bapak Ibu? Amin. Di situ kita menjadi alat kemuliaan Allah. Sebab Allah mau, saudaraku sekalian, semua orang jadi muridnya. Jadikan semua bangsa muridku. Ini bukan tugas seorang penginjil atau guru agama saja. Semua orang percaya, buat kondisi atau kondisikan orang menjadi murid Tuhan. Oke, tepuk tangan. Haleluya. Dengan kehidupan saudara yang memancarkan keteladanan, padahal nggak dikenal tuh, tidak hidup tiap hari, spirit Anda, apalagi anak-anak saudara, akan menangkap spirit itu. Orang tua bisa mengimpartasi spirit itu. Aduh, percaya deh apa yang saya katakan ini benar, saudaraku sekalian. Tepuk tangan. Sehingga anak-anak saudara tidak dipaksa ke gereja mencari Tuhan. Tapi Pak, anak saya tuh, saya ke gereja hari ini dia begitu. Saudara bertahun-tahun kan tidak seperti hari ini. Yang Anda warisi itu spirit dulu. Belum lagi lingkungan anak Anda itu begitu rusaknya. Sementara Anda punya cahaya mestinya 600 watt,
cuman 100. Sedangkan cahaya negatif dari luar lebih kuat, ke bawahlah anakmu. Tetapi kita masih punya kesempatan menyelamatkan mereka. Amin, saudara. Menjadi alat kemuliaan Allah itu di sini, jadilah terang. Mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Memuliakan Bapa di surga bukan hanya mengatakan, Tuhanmu benar loh, Allahmu baik loh, bukan hanya itu. Kalau kita memahami apa arti memuliakan, berarti hidup orang itu menjadi alat kemuliaan Allah. Jadi kita menjadi alat kemuliaan Allah, kita menulari hidup ini kepada orang lain, sehingga orang lain pun juga menjadi alat kemuliaan Allah. Jadi memuliakan Allah bukan hanya mengagumi Tuhan kita, memuji-muji Allah kita, tidak menyalahkan Allah kita, bukan. Hidupnya diubah menjadi seperti kita yang menjadi alat kemuliaan Allah. Nggak butuh orang cuma berkata, wah Tuhannya bener loh. Nggak butuh. Bukan hanya itu. Tetapi hidup kita menulari orang lain. Hidup kita yang menjadi alat kemuliaan Allah menulari orang lain, sehingga orang lain pun juga menjadi alat kemuliaan Allah. Bicara begini berat, saudaraku. Saya juga masih berjuang terus. Dan saya ingin mengajak-ngajak saudara, mumpung masih ada kesempatan. Ya? Amin? Cukup, amin.